Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak. Hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang rumus if, pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, untuk menghitung jumlah keseluruhan data itu menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum kurung buka baris C, kita blok. Nah, di sini kalau kita blok, maka alamatnya menjadi C 9 sampai C28. Biar lebih mudah Bapak kasih ini aja deh, contohnya aja ya, C9 sampai C28 kurung tutup, enter. Untuk mencari median atau average, kita menggunakan rumus sama dengan average kurung buka sama, pilih dulu yang mana yang mau dijadikan median, yang kalian mau mencari median. Misalnya nilainya Abdul dari nilai harian sampai nilai project, kalian mau cari rata-ratanya berapa, maka yang dijumlah atau yang dibagi itu dari sini ke sini, dari sini ke sini. Maka dari kolom C9 sampai ke T9. Mencari if tunggal itu untuk dua perbandingan, misalnya lulus atau tidak lulus, terus bagus atau tidak bagus, terus berat atau tidak berat. Nah, untuk perbandingan yang sekiranya dia hanya menggunakan dua perbandingan, ringan, berat ringan, terus apa lagi ya, tinggi pendek gitu ya. Nah, rumusnya yaitu sama dengan if kurung buka nilai ini yang maksudnya kolom ya, kolom nilai yang ingin dijadikan patokan, lalu titik koma, perbandingannya. Jadi kalau nilai yang jadi patokan lebih besar dari nilai patokannya, misalnya nilai patokannya itu 70, titik koma, maka tanda petik jangan lupa. Nah, ini perbandingannya. Misalnya tadi kita mau lulus tidak lulus, dia lulus titik tanda petik, titik koma, tanda petik lagi, tidak lulus, tanda petik, tutup, enter. Nah, kita contoh ya, misalnya yang ini, kita menggunakan rumus if tunggal sama dengan if kurung buka
nilai kolom nilai yang ingin jadi patokan. Misalnya kamu mau ngambil nilai yang ini, berarti tinggal klik terus patokannya, misalnya lebih besar dari 70, maka dia lulus atau tidak lulus. Tanda petik, kurung tutup, enter. Maka dia tidak lulus karena nilainya 62. Nah, untuk mencari if majemuk, kita menggunakan rumus. Oh ya, sebentar. Kita tahu dulu ya, if majemuk itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk mencari perbandingan yang banyak. Misalnya gini, jika nilai Abdul lebih besar dari 90, maka dia mendapat predikat A. Lalu jika nilai Abdul lebih besar dari 80, maka dia mendapat predikat B. Lalu jika nilai Abdul lebih besar dari 70, maka dia mendapat predikat C. Sementara jika nilai Abdul lebih kecil dari 70, maka dia mendapat predikat D. Misalnya seperti itu. Ini perbandingannya banyak, ada 4. Hanya si Abdul aja perbandingannya ada 4. Gimana dengan Bayu, Caca, Dinda, dan lain-lain. Nah, caranya, rumusnya adalah sama dengan if kurung buka nilai yang kalian jadikan patokan, maksudnya nilainya si Abdul. Misalnya nilainya si Abdul ada di U9, maka nilainya yaitu U9 lebih besar dari 90, maka titik koma, tanda kutip, A, tanda petik lagi, titik koma, dan if lagi, if jika nilai kurung buka lagi, nilainya lagi tadi U9 lebih besar dari 80, titik koma, tanda petik, ini B, tanda petik, titik koma, if lagi, buka kurung, tutupnya ntar ya, nanti di belakang, tutupnya nanti di belakang. Ini 1, 2, if buka kurung, U9 lagi, karena nilainya si Abdul ada di U9 lebih besar dari 70, maka dia C. Dan jika si Abdul lebih kecil dari 70, maka D tidak perlu ditulis. Tidak perlu ditulis if lagi. Kenapa? Karena sudah yang terakhir. Tinggal perbandingan negatifnya aja. Berarti dia tinggal tulis D lalu tutup kurung 1, 2, 3. Karena buka kurungnya ada 3. 1, 2, 3. Lalu enter. Nah, contohnya ya, kita ituin sama dengan if kurung buka
nilainya si Abdul lebih besar dari 90, maka titik koma, tanda petik, dia mendapat A, tanda petik, titik koma lagi, if lagi, if kurung buka, nilainya si Abdul lebih besar dari 80, maka dia mendapat nilai B, titik koma lagi, if kurung buka lagi, nilainya si Abdul lebih besar dari 70, titik koma, buka kurung, buka kurung, kutip, C, kutip lagi, titik koma, sekarang yang terakhir, karena ini sudah sampai 70 kan, D, koma, tutup, 1, 2, 3, enter, maka dia mendapat nilai A. Bisa ya. Kalau misalnya tadi yang sebelah sini Bapak kurangin jadi 10, maka dia mendapat nilai D karena kurang dari 70. Seperti itu. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Jika kurang mengerti, silakan diulang-ulang videonya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.